Au, sakit. Aku mengusap kepalaku yang terkena kok yang kesekian kalinya. Keterlaluan memang Hendy, dari tadi dia sengaja mengarahkan kepadaku. Aku sudahi saja permainan badminton ini. Tak peduli mereka protes. Terlihat Hendy menertawakanku. Makanya konsentrasi. Hahaha, apa mau ngelamun? Teriakan Hendy aku abaikan dan melangkah ke pinggir arena. Loh kenapa? Aji ikut duduk di sampingku. Sementara Hendy tetap melanjutkan permainan 1 lawan 1 dengan Wiryawan. Enggak kenapa-napa kok, cuma mikirin Zalfa. Aji cepat memotong ucapanku. Aku mengeleng. Apa mikirin Nur? Aku menoleh ke arahnya dan dia melebarkan bibirnya sambil mengedip-ngedipkan matanya. Ah Aji, kau tahu isi hatiku. Benar kan? Aku tidak mengangguk dan tidak menggeleng. Biarlah Aji mencari tahu jawabannya sendiri. Sam, tanya hatimu sendiri. Kau menyukai Nur apa Zalfa sebelum semuanya terlambat? Maksudnya, Nur memang masih belia usianya. Tapi kedewasaan seseorang bukan diukur dari usia meskipun usia ikut mempengaruhi. Mengerti maksudku? Aku diam sebentar mencerna pada yang dikatakan Aji barusan lalu mengangguk. Nah, selami hatimu dan tanya kau suka Nur apa Zalfa? Jika suka Nur lepaskan Zalfa sebelum Nur diambil orang. Aku mengeritkan keningku. Aji tertawa kecil meledekku. Kau tidak percaya? Kau tahu Hendy suka Nur kan? Aku mengangguk. Iya, akhir-akhir ini dekat dengan Nur, mereka sering berkirim pesan. Dan sepertinya Hendy sudah maju 2 langkah darimu. Kau bahkan tidak tahu nomor kontaknya, iya kan? Dan tidak hanya Hendy, jangan lupa sepertinya adikmu itu menyukainya dan dia malah lebih dekat dengan Nur. Aku menatap tajam Aji. Yang ditatap masih saja cengengesan saja. 100% apa yang dikatakannya benar. Aku tinggal serumah dengannya tapi tidak tahu nomor HP-nya berapa. Dan mengenai Fauzan, dia benar lagi. Aku menghela nafas kasar. Tapi Ji, aku masih bingung. Bingung kenapa? Sampai saat ini bagiku dia begitu misterius, mulai dari tiba-tiba berada di dalam mobilku, dikejar para penagih hutang, wajahnya yang bersih dan putih terurus serta cara bicaranya yang terkesan smart. Pokoknya, nah, itu tugasmu untuk menyelidikinya. Jika kalian tidak dekat bagaimana kau tahu siapa itu Nur? Aku manggut-manggut mendengar penjelasan Aji. Memang sepatutnya aku tidak memusuhi Nur, kesalahannya hanya satu yakni masuk ke mobilku. Harusnya aku berteman dengannya, bukan teman maksudku berpasangan dengannya. Aku senang dan bersyukur bisa berada di keluarga ini. Mereka semuanya baik kecuali Om satu itu yang jutek abis. Sejak Kak Fauzan ada di rumah ini, aku belajar langsung kepadanya. Biasanya dahulu kami hanya bertatap muka lewat layar saja, kini kami berdampingan belajarnya. Lebih enak seperti ini, dia ada di sampingku dan aku bisa bertanya langsung, lebih mudah paham. Dan sejak dia datang aku berasa punya saudara, tepatnya punya kakak. Selama ini aku sendirian karena anak tunggal, tapi aku tidak kesepian karena ketika di rumah Om Herman menemaniku. Oh, ya Allah! Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan tinggal di rumah ini selamanya? Kenapa mereka setega itu sih demi uang? Uang memang penting tapi kenapa mereka begitu jahat? Tak terasa air mataku lolos di pipi ini. 2 hari ini semua asisten rumah tangga membantu beberes rumah dan dipandu langsung oleh Ibu Zara. Semua orang sibuk termasuk anak-anaknya. Amira menarik tanganku dan memaksa ke kamarnya, aku terpaksa mengikuti kemauannya. Kak, sekarang kita pakai baju couple lagi ya, mohon Amira dengan wajah memelas sembari menautkan kedua tangannya di depan wajahnya, please ya kak. Aku terdiam, bingung. Aku takut karena jika memakai baju yang sama, Amira bisa terancam. Aku memberi alasan ke Amira namun dianya berdalih bahwa untuk saat ini mereka kan sedang di dalam rumah jadi kekhawatiranku tidak berdasar. Kami berdua duduk menghadap meja rias. Di atas meja sudah berjajar makeup. Amira mulai mengoleskan kapas yang sudah ditetesi pembersih wajah. Aku hanya memperhatikannya. Amira dengan cekatan memoles wajahnya. Dia sudah terbiasa karena belajar dengan mamanya yang mempunyai salon kecantikan. Malam ini akan diselenggarakan pesta di rumah ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua Amira. Dan tentu saja mereka akan mengundang banyak tamu. Aku berpikir apakah Om Herman akan datang? Tapi segera ku tepis pikiran itu. Mana mungkin kesini karena keluarga ini tidak selevel dengan Om Herman dan Mama yang berada di tingkatan kalangan atas. Kakok malah ngelamun, maaf Amira, aku paksakan bibir ini untuk tersenyum agar Amira tidak manyun. Aku pakainya tipis-tipis saja ya. Amira mengangguk dan tangan kita sudah sibuk masing-masing.
Wow, tuh kan Kak, benar kan? Kak Noura pasti cocok memakai baju ini. Amira menyanjungku ketika kami sudah memakai gamis dan mematut diri berdiri di depan cermin. Baju abaya berbahan jatuh warna krim polos dengan brokat di bagian belakang dan pergelangan tangan. Kerudung panjang tumpuk sampai pinggang dengan warna yang senada. Aku terlihat sungguh elegen dan anggun. Bisa saja aku memuji diri sendiri, tapi biarlah hitung-hitung untuk menyemangati sendiri. Belum tentu orang lain akan memujiku kan? Coba kakak pakai ini. Amira mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung menempelkan di bibirku. Buka dikit Kak. Nah, pakai yang sama dengan warna baju. Wow, hasilnya top Kak. Lihat saja, kedua tangannya memegang pinggangku dan mengarahkan tubuh ini menghadap cermin. Coba mendekat Kak. Aku mengikuti sarannya dengan mencondongkan tubuh ini ke depan mendekati cermin. Aku tersenyum. Amira, kami berdua langsung membalikkan badan dan terlihat Kak Fauzan memaku dirinya di sana. Tangannya yang masih memegang gagang pintu melihat kami tak berkedip. Mira Kakak, Liansu, Dasi, kenapa Kak Fauzan terbata-bata melihat kami? Apa yang salah? Amira berjalan menghampiri kakaknya dan aku masih berdiri di tempatku. Bentar Kak, sedikit lagi. Oke, Amira mendorong tubuh kakak keduanya agar keluar dan menutup kembali pintunya lalu menghampiriku. Amira bercermin kembali dan sedikit merapikan himarku sambil berucap dengan lirih, Kak Noura. Cakepan mana? Kak Isam atau Kak Fauzan? Dua-duanya cakep, kan berasal dari satu produk, jawabku dengan spontan, tapi memang kenyataannya dua-duanya cakep. Amira memonyongkan bibirnya. Dia seperti tidak puas dengan jawabanku. Kalau itu aku tahu, cuma kalau disuruh milih Kak Noura pilih siapa? Kak Isam atau Kak Fauzan? Aku berpikir sambil menggigit jari telunjuk. Kalau Om Isam enggak jutek aku pilih dia, sekarang aku pilih Kak Fauzan, dengannya aku bagai punya kakak yang menyayangiku. Wajah Amira seketika berubah mendengar jawabanku, ada apa dengan dia? Ketika aku menatapnya, Amira memaksakan senyum yang tersungging di bibirnya agar aku tidak melihat perubahan wajahnya. Kau terlambat Amira? Ya sudah, yuk turun. Amira menggandeng tanganku menuruni tangga. Di lantai bawah sudah terdengar riuh para tamu yang sudah hadir. Di ujung tangga sudah berdiri Kak Fauzan menunggu kami. Aku dan Amira saling tatap dan dia mengangguk. Akhirnya kami tersenyum kepadanya dan dia membalasnya. Yuk, akan dimulai. Kak Fauzan mengajak kami mendekat ke orang tuanya. Kami berjalan di belakangnya. Terlihat di samping Pak Ilham dan Bu Zara Om Isam yang menggenggam tangan Kak Zalfa. Sepersekian detik hatiku terasa ngilu, tapi aku mengusirnya dan mengalihkan pandangan ini ke samping. Oh tidak, aku kaget dan menghentikan langkah ini. Di sana di kerumunan para tamu telah berdiri Om Herman dan di sampingnya ada Mama Tatia. Aku panik. Amira, aku pengen pipis, bisikku di telinganya. Amira membulatkan matanya tapi akhirnya mempersilakan diri ini ke kamar mandi. Tak kusia-siakan kesempatan ini untuk segera meninggalkan tempat pesta, untung saja Om Herman tidak melihatku. Kupercepat langkah ini dan menuju dapur, di sana sepi, para art ikut menghadiri pesta. Aku duduk di lantai dengan kedua tangan memegang lutut, gelisah dan takut meliputi diri ini. Aku yakin Om Herman tidak melihatku, tapi, bagaimana jika ternyata dia tahu? Apakah keluarga ini dekat dengan Om Herman dan Mama? Kok selama ini aku tidak tahu jika Mama berteman dengan Bu Zara? Rasanya enggak mungkin Mama sobatan dengan Bu Zara. Lama aku berdiam diri di sana hingga merasa haus. Aku bangkit dari duduk perlahan-lahan dan berjalan ke ruang makan. Aku ingin minum yang dingin, tadi sore aku membuat jus jeruk. Sepertinya masih ada. Biasanya lewat sehari jusnya habis dimunim Om Isam. Aku membuka lemari es dan menuang jus di botol ke dalam gelasku. Amira, ngapain kamu di situ? Suara Om Isam, dia di belakangku. Apakah dia bertanya kepadaku atau Amira? Amira, kamu haus? Aku berbalik dan menutup pintu kulkas. Om Isam terkejut melihatku dan dia mematung. Mencari Amira Om, dia masih saja diam di tempat dan menatapku tak berkedip. Aku bukan Amira, tuh kan aku disangka Amira karena baju kita samaan. Terdengar suara langkah kaki berkejaran mendekat dan aku berteriak. Entah apa yang terjadi, aku merasakan sesak di dada dan tubuhku terhimpit. Terus apa ini? Apa yang menempel di bibir ini? Mataku membulat melihat wajah Om Isam tepat di depanku, atasku. Kakak, apa yang kalian lakukan? Terdengar suara Kak Fauzan di belakang Amira mendekat. Seketika Om Isam menjauhkan wajahnya dan segera duduk. Dia membantuku duduk. Maaf Kak,
aku enggak sengaja menabrak Kak Isam. Habisnya Kak Fauzan mengejarku. Kok, aku yang disalahkan, protes Kak Fauzan. Iya, kalau enggak ngejar. Aku enggak akan lari dan enggak akan menabrak Kak Isam, balas Amira tak mau kalah. Sementara mereka beradu mulut, aku dan Om Isam bersitatap dalam diam. Kak Nur enggak kenapa-napa, aku mengangguk dan menunduk. Amira lalu jongkok di sampingku dan membantuku berdiri. Om Isam pun ikut berdiri. Kami berdiri berdampingan dengan suasana canggung. Kita ke tempat pesta aja yuk, ajak Kak Fauzan. Aku menatap Amira ragu-ragu. Kak Isam dan Kak Fauzan duluan aja, masih ada yang harus kami perbincangkan, cicit Amira, ternyata dia peka. Hatiku merasa lega. Setelah kepergian kakak beradik tersebut, aku menarik Amira ke kamarku dan bercerita. Dia menutup mulutnya tidak percaya. Jadi mereka ada di sini, tapi perasaan mama enggak ngundang mereka kok. Akhirnya aku tetap di kamar dan Amira kembali ke tempat pesta. Di dalam kamar, aku merasai bibir ini, 2 kali sudah bibir kami bertemu. Ah, rasanya. Tidak, aku harus mengusir pikiran kotor ini. Bi Entin pamit belanja ke pasar bersama Teh Ira dan Art satu lagi. Aku yang sendirian di rumah beberes dapur. Melihat tong sampah sudah penuh, aku berinisiatif membuang sampah keluar bak sampah. Biasanya memang bukan aku yang membuangnya. Di luar bertemu dengan Art depan rumah, tadinya ingin langsung masuk tapi setelah melihat situasi akhirnya aku bersedia mengobrol sebentar. Aku merasakan ada yang mengawasiku. Di sela-sela kami mengobrol aku melirik ke arah kiri dan di sana di belakang mobil yang parkir yang berjarak 4 rumah dari rumah ini ada beberapa lelaki yang duduk santai. Sekali-kali matanya menatap ke arahku. Wah bahaya ini, apakah mereka suruhan Om Herman? Aku pamit masuk dengan tergesa-gesa. Ku kunci pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah. Aku mengelus dadaku. Sore hari, aku kirim pesan ke Art tetangga dan bertanya apakah ada beberapa lelaki tak dikenal di gang kita? Dan jawabnya membuat jantungku deg-degan, ternyata masih ada. Bahkan keesokan harinya, Bi Entin pura-pura membuang sampah keluar dan 2 lelaki mendekat dengan menanyakan alamat. Mereka beralasan tersesat dan ku tahu pasti mereka adalah orang suruhan Om Herman dan Mama karena aku mengintip dari dalam rumah dan salah satunya aku mengenal wajahnya. Sebelum semuanya terlambat, akhirnya aku memutuskan pergi dari rumah ini. Aku tidak ingin keluarga Pak Ilham yang sudah mau menampungku ikut menjadi korban. Malam-malam aku meninggalkan rumah ini. Kepada Bi Entin aku titip pesan agar mengucapkan rasa terima kasihku kepada Pak Ilham dan istrinya. Aku pergi karena tidak ingin merepotkan mereka jika penagih hutang datang ke rumah ini. Meskipun aku tahu Amira dan Kak Fauzan mengetahui dengan pasti siapa aku ini. Bersambung.